Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat. Kemarin mungkin kalian sudah disampaikan atau sudah dijelaskan sama Pak Agus. Ini Ibu cuma mengulang-ulang sedikit karena sebentar lagi kalian akan mengadakan mid semester. Nah, mid semester ini nanti Ibu bagikan kisi-kisi soalnya, materinya tentang pangkat dan bentuk akar, kemudian persamaan kuadrat. Nanti Ibu bagi kisi-kisinya. Sekarang Ibu cuma mengulang. Mungkin ada yang anak-anak yang belum jelas, ini akan Ibu jelaskan lagi. Mudah-mudahan kalian lebih paham lagi. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuki materi tentang persamaan kuadrat. Secara umum, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2 dan biasanya ditulis sebagai AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0. A-nya ini, angka yang nempel pada X pangkat 2 itu tidak sama dengan 0. Kalau tidak ada angkanya itu berarti dia 1 ya nak ya. Ya, kemudian dan A, B dan C anggota bilangan real. Ya. Bilangan A, B, C pada persamaan kuadrat tersebut disebut dengan koefisien. Maksudnya di sini angka yang menempel pada X kuadrat, yang menempel pada X itu namanya koefisien. Akar-akar atau penyelesaian dari AX kuadrat plus BX plus C itu sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nanti Ibu jelaskan biar lebih jelas lagi. Ibu kasih tahu contohnya seperti apa ya. Kemudian cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3. Ya, kemarin juga mungkin kalian sudah dijelaskan. Mungkin kalian buka YouTube ya. Yang pertama itu adalah memfaktorkan. Yang kedua melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC ya. Ada 3 cara untuk menyelesaikan akar persamaan kuadrat. Diingat, yang pertama memfaktorkan, nanti dijelaskan lagi ulang. Kemudian melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga menggunakan rumus ABC. Selanjutnya, yang pertama menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Memfaktorkan. Dilihat sini tabelnya sebelah kiri, kemudian ada yang tengah, ada yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kiri X dalam kurung X ditambah 2 tutup kurung sama dengan X dikalikan kurung itu berarti kali ya nak ya. Kalau kurung itu berarti kali, berarti X itu dikalikan dengan X. Hasilnya X pangkat 2 ya. Kalau X ditambah X ada 2 X-nya. Kalau ini X kali X, jadi X pangkat 2. Kemudian X tadi yang di luar dikalikan lagi ke angka 2. X kali X, X pangkat 2. Kemudian tandanya tambah. Kemudian X dikalikan 2, menjadi 2X. Jadi X kuadrat ditambah 2X sama dengan yang atas itu sama dengan yang bawah. X kuadrat ditambah 2X itu X-nya karena sama-sama ada X, maka X-nya dikeluarkan. X buka kurung X tambah 2. Ya. Untuk selanjutnya tabel yang tengah. Ini ada 2 kurungnya. X ditambah 1. Ini dalam kurung pertama dikali X ditambah 4 sama dengan X ditambah 1 dikali X ditambah 4. Kalikan, lihat kurung yang pertama. X dikalikan, dilihat kurung yang pertama ini sebelah kiri, dikalikan dengan X. X dikalikan X sama dengan X kuadrat. Kemudian X tadi yang sebelah kiri dikalikan ke angka 4. Menjadi 4X. Maju, angka 1, lihat kurung yang sebelah kiri. Angka 1 dikalikan dengan X.
hasilnya 1 kali X, 1X. Satunya tidak ditulis. Kalau 1 itu berarti X. Ya, satunya tidak ditulis, itu berarti 1X. Kemudian 1 juga dikalikan dengan 4. Sama dengan 4. 1 kali 4 kan 4. Setelah ini sama dengan X kuadratnya tetap ditulis, ditambah. Ini sama-sama X. 4X ditambah 1X. 4 ditambah 1. Bukannya dikali, ditambah. 4X ditambah 1X berarti sama dengan 5X ditambah 4. Ya. Bisa juga atau X buka kurung pertama yang bawahnya X ditambah 1 dikali X ditambah 4 itu sama dengan tadi X kali X kuadrat. X kali 4 4X. Maju yang depannya 1 kali X 1X ya. Kemudian 1 dikali 4 4. 4X ditambah 1X. Berarti dia sama dengan 5X yang tengahnya ya. Selanjutnya gambar yang ketiga. Pada kolom yang ketiga 3X sama saja cara mengalihkannya. 3X kurung yang pertama dikurang 4 tutup kurung dikali X ditambah 3 tutup kurung. Ini berarti lihat kurung yang sebelah kiri 3X dikali X ya. Ya, kita diulang lagi tuh. Soalnya 3X dikurang 4 tutup kurung dikali X ditambah 3. Cara mengalihkannya 3X dikali X berarti 3X kuadrat. Kemudian 3X lagi. 3X dikalikan yang sebelah kanan. Kalikan 3 dapatnya 9X. Kemudian min 4 dikali X. Min kali plus kan min. Min 4X. Min 4 kali 3. Min 12. Yang sama dijumlahkan. Sama dengan pada yang baris yang ketiga 3X kuadrat ditambah 9 dikurang 4. Sama-sama X dia kan. 9 dikurang 4 hasilnya 5X dikurang konstantanya 12. Atau sama 3 buka kurung 3X dikurang 4 tutup kurung dikali X ditambah 3. Itu sama dengan cara mengalihkannya tadi. Lihat di kurung sebelah kiri dikalikan 3X dikali X ya. Kemudian 3X dikalikan 3 yang sebelah kanan pada kurung kedua. Kemudian ditambah min 4 kali X. Min 4X kan karena tandanya min. Min 4 dikali 3 min 12. Yang sama-sama X-nya yang di tengahnya dijumlahkan. 9 dikurang 4 hasilnya 5X min 12. Bagaimana kalau sebaliknya dari kanan ke kiri? Sama saja. Di sini kalau dari kanan ke kiri, soal yang pertamanya X kuadrat plus 2X. Ini kalau difaktorkan karena dia sama-sama mempunyai variabel X ya. X kuadrat plus 2X. Berarti yang dikeluarkan X. Dikali supaya dia X kuadrat berarti dikali X. Ditambah supaya 2X, X dikali 2. Selanjutnya kita lihat kolom yang tengah ya. X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Dilihat paling kiri. Supaya X kuadrat, X dikalikan X ya. Kemudian X tadi dikalikan 4. Jadi 4X kan. Kemudian tambah 1 kali X. 1X. 4X tambah 1X sama dengan 5X. Kemudian 1 kali 4 sama dengan 4. Kemudian yang kanan. Kita lihat yang kanan. 3X kuadrat ditambah 5X dikurang 12. Sama. 3X dikali X sama dengan 3X kuadrat. Kemudian 3X tadi dikalikan yang sebelah kanan. 3X dikali 3. 3 kali 3, 9X kan. Kemudian dikurang min 4 kali X, min 4X. 9 dikurang 4 sama dengan berapa? Sama dengan 5. Baru yang terakhir
negatif 4 atau min 4 dikali 3 sama dengan, karena 1 min 1 plus maka hasilnya min 4 kali 3 sama dengan 12 ya. Selanjutnya contoh ya, contohnya dengan memfaktorkan persamaan kuadrat dapat ditentukan akar-akarnya. Dari setelah difaktorkan kalian bisa menentukan akar-akarnya. Akar-akarnya ini nanti dapat X1 dan X2. Misalnya, contohnya ini ya, X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Difaktorkan dulu. Ya, berarti kita buat 2 kurung dulu. Gini, X dikalikan X, dapatnya X kuadrat. X kalikan yang sebelah kanan, paling kanan. X kali 4, 4X, maju. 1 kali X, 1X, berarti sama dengan 5X dia kan. Kemudian 1 dikali 4, sama dengan 4. Setelah itu kita ambil kurung yang pertama. Yang sebelah kiri. X ditambah 1 sama dengan 0. Atau yang sebelah kanan, X ditambah 4 sama dengan 0. X1-nya sama dengan 1 tadi pindah ke sebelah kanan. Positif, kalau dia pindah jadi negatif. Jadi X1-nya sama dengan min 1. Atau X yang sebelah kanan tadi ditambah 4 sama dengan 0. Maka X2-nya sama dengan 4 pindah ke kanan, positif 4 pindah ke setelah sama dengan, berarti min 4. Ya. Jadi akar-akarnya adalah min 1 dan min 4. Atau himpunan penyelesaiannya min 1, min 4. Ya. Baiklah, Ibu lanjutkan lagi. Sekarang tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk X kuadrat dikurang 15X ditambah 14 sama dengan 0. Alternatif penyelesaiannya, langkah pertama. Ya, bisa juga kalau kalian mau langsung langkah kedua juga langsung bisa. Yang pertama kalau ini, carilah 2 bilangan yang merupakan faktor dari 14. Faktor dari 14 itu maksudnya 14 itu bisa dibagi berapa saja. Ya, jika dijumlahkan sama dengan min 15. Kalau dia untuk mencari angka yang sebelah kanan itu, kalau dikalikan dia hasilnya 14. Kalau dijumlahkan angka yang di tengah jumlahnya sama dengan dikurang min 15. Misalkan 2 bilangan tersebut adalah V dan Q. Maka P kali Q itu harus sama dengan 14 nanti ya. Kemudian P ditambah Q, P dan Q-nya itu sama dengan min 15. Dengan demikian, bilangan yang memenuhi nilai P sama dengan min 1 dan Q-nya sama dengan min 14. Karena kalau min 1 kita kalikan min 14, min kali min jadi plus. Hasilnya kan 14. Lihat di soal. 14 kan? Kalau dikalikan hasilnya 14. Tetapi kalau ditambahkan hasilnya min 15. Angka yang nempel di X. Hutang 1, hutang lagi 14. Kan ada 15 hutangnya. Min 15. Kemudian langkah yang kedua. Sehingga bentuk X kuadrat dikurang 15X tambah 14 itu sama dengan 0. Dapat difaktorkan menjadi, soalnya ini X kuadrat min 15X ditambah 14 sama dengan 0. Difaktorkan. Yang pertama supaya X kuadrat berarti X dikali X. Untuk mencari angka yang sebelahnya tadi, seperti penjelasan di atas, kalau dikalikan, min 1 itu dikalikan dengan min 14, hasilnya min kali min plus 14 kan? Tetapi kalau dijumlahkan, min 1 ditambah min 14 hasilnya sama dengan min 15. Hutang 1, hutang lagi 15 ya. Kalau min itu berarti hutang, kalau plus bayar gitu. Ingat aja. Setelah itu kita selesaikan. Kurung yang pertama, X min 1 sama dengan 0. Atau X min 14 sama dengan 0. X sama dengan min 1 pindah ke kanan jadi plus. X sama dengan 1. Yang X2-nya
Sama, X min 14 sama dengan 0. Karena min 14 pindah ke setelah sama dengan, berarti dia positif 14. X2-nya sama dengan 14. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,14. Paham ya anak-anak? Ya, sekarang Ibu jelaskan tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Ya, yang pertama tadi dengan memfaktorkan. Ya, kita buat kurung dulu 2 kalau memfaktorkan. Kalau ini melengkapi kuadrat sempurna. Contohnya, misalnya, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. Ya, sama dengan 0. Alternatif penyelesaian. Yang pertama kita tulis soalnya. 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian 2x kuadratnya tetap ditulis ditambah 7x. Ya, masih ditulis sama dengan konstantanya pindah ke sebelah kanan. Dilihat pindah sebelah kanan atau sesudah sama dengan, dari sebelum sama dengan pindah sesudah sama dengan. Jadi karena dia positif pindah jadi negatif. Kalau dia konstantanya negatif pindah ke kanan jadi positif. Diingat ya anak ya. Kalau dia sebelum pindah ke sesudah, sebelum sama dengan pindah ke sesudah sama dengan. Kalau dia positif jadi negatif, kalau dia negatif jadi positif. Kalau ini positif berarti dia pindah menjadi min 3. Setelah ini semuanya dibagi dengan angka yang nempel pada X kuadrat. Ya. Nah, 2x kuadrat dibagi 2, tinggalnya X kuadrat. Ditambah yang tengah 7/2x ya. Karena dibagi 2/2 jadinya. Sama dengan min 3 dibagi 2 juga. Min 3/2. Setelah ini baru ditambah. Ya, ditambah. Kita tulis dulu yang di atas pada baris ketiga. Kita tulis lagi. X kuadratnya tetap ditulis. Ditambah. 7/2x-nya tetap ditulis. Ditambah. Ini melengkapi. Ini yang nambahnya mulai dari sini. 7. Yang B tadi. B-nya kan 7 ya. B/2A. Rumusnya ingat. B/2A. Berarti 7/2. A-nya kan 2. Jadi 2 kali 2, jadi 7/4 kuadrat. Kalau dia sebelah kiri ditambah 7/4 kuadrat, sebelah kanan juga harus ditambah 7/4 kuadrat. Ya, dari baris 3 ke baris keempat. Perhatikan, kalau sebelah kiri ditambah 7/4 kuadrat, sebelah kanannya juga ditambah 7/4 kuadrat. Sama dengan min 3/2-nya tetap ditulis, ditambah. Karena sebelah kiri tadi ditambah, maka di kanannya juga ditambah 7 kuadrat. Tapi ini langsung dijumlahkan, dikuadratkan. 7 kuadrat berapa? 49. Dibagi 4 kuadrat, 16. Paham? Lanjutkan. Kemudian yang ada pangkat 2-nya dijadikan 1. Dari baris keempat dilihat yang pangkat 2 dijadikan 1. Berarti E kuadrat dan 7/4 kuadrat kan? Dijadikan 1, jadikan dalam kurung, tinggal X ditambah 7/4, tutup kurung, kuadrat. Nah, yang tengah hilang kan? Nah, ya, ini tuh sama dengan di atasnya kalau kita kalikan. Kita ambil aja yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan, yang tengahnya hilang. Kuadratnya tetap sama dengan, ini baris keempat ini disamakan penyebutnya dulu, karena yang atas itu per 2, yang satunya per 16. Kita samakan penyebutnya. Caranya, pembagian pada pecahan. 16 dibagi 2. Sama dengan 8 dikalikan 3. 8 kali 3, 24. Kita tulis min 24 karena tandanya min ya. 16 bagi 2, 8. 8 kali 3. 24, minnya tetap ditulis. Jangan lupa. Kalau kalian lupa tanda negatif positifnya nanti salah hasilnya. Kemudian tambah 16 bagi 16, 1 kali 49, 49. Ya,
per 16. Sudah sama semua, dia sama penyebutnya kan? Setelah dari sini, yang sebelah kiri, X plus 7 per 4 dalam kurung dikuadratkan, tetap ditulis dari atasnya, sama dengan utang 24, kalian punya dibayar 49. Masih sisa enggak? Masih sisa. Karena pengurangnya lebih kecil, atau 49 dikurang 24. Sama dengan 25 dibagi 16. Setelah itu, lihat garis ke bawah sekali. X ditambah 7 per 4. Ini hilang pangkatnya. Pangkat 2-nya. Kalau ini hilang, maka dia yang sebelah kanannya diakarkan. Ya, diakarkan. Plus minus, tapi ada tanda lebih kurang. Plus minus, akar. Yang 25 per 16 itu diakarkan. Akar 25 dibagi 16. Paham? Yang sebelah kiri hilang pangkat 2-nya, yang sebelah kanan diakarkan. Setelah itu, ditulis lagi, X ditambah dalam kurung, X ditambah 7 per 4 sama dengan plus minus, ini diulang ya, akar 25 per 16. Sekarang kita buka kurungnya, X ditambah 7 per 4 sama dengan plus minus. Kita selesaikan, akarnya kan sampai bawah. Berarti akar dari 25 kan ada 5 dibagi akar dari 16, 4 ya. Setelah itu untuk X1-nya sama dengan 7 per 4 tadi sebelum sama dengan pindah ke sesudah sama dengan. Karena dia positif jadi negatif. Kemudian plus minus tadi kita ambil dulu yang plus. Jadi yang min 7 per 4 dari kiri pindah ke kanan. Kemudian plus yang di atas. Ya, diambil yang plus dulu, 5 per 4. Karena sama penyebutnya, utangnya 7, baru dibayar 5. Utangnya 7, ditambah 5. Iya. Berapa? 2 kan? Sama dengan min 2 per 4. Min 2 per 4 itu sama tidak dengan setengah. Sama-sama dibagi 2. Ya, 1 per 2. Ngerti? 5 dikurang 7 kan 2. Bawahnya per 4. Berarti dia 2 per 4 sama dengan min setengah. Karena tandanya min ya, lebih besar utangnya. Kemudian untuk kedua X2-nya sama min 7 per 4. Karena 7 per 4 tadi pindah ke kanan. Min 7 per 4. Diambil minnya, tadi kan plus minus. Kalau yang atasnya plus, yang bawahnya minus. 5 per 4. Utangnya 7, ngutang lagi 5. Berapa utangnya? Jadi 12. Min 12 per 4 sama dengan min 3. Ya. Utang 7, utang lagi 5. Jadi utangnya ada 12 dibagi 4. Min bagi plus hasilnya min sama dengan min 3. Jadi X1-nya sama dengan min 2 atau X2-nya sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1 per 2, min 3. Paham ya anak-anak? Kalau dia ngutang, kalau perkalian ya, kalau sama tandanya hasilnya positif. Kalau dia utang 7 per 4, utang lagi 5 per 4, berarti utangnya ada 12 kan? Utangnya min 12 per 4. Jadi min 12 dibagi 4 hasilnya min bagi plus sama dengan 3. Jadi min 3. Baiklah, sekarang yang selanjutnya. Selanjutnya ini yang pertama tadi dengan cara memfaktorkan. Yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga adalah menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Rumus kuadratik atau rumus ABC. Rumusnya itu adalah untuk mencari X1 dan X2-nya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per atau dibagi 2A. 2 kali A. Dan nilai di dalam akar disebut diskriminan. Yang di dalam akar itu diskriminan namanya B kuadrat dikurang 4C. Rumusnya
mencari D itu, ya notasinya D itu diskriminan, rumusnya itu B kuadrat min 4AC. 4 dikali A dikali C. Sama tidak dengan yang di dalam akar? Sama kan? Nilai diskriminan ini mempengaruhi penyelesaian akar-akar dari persamaan kuadrat. Sekarang selanjutnya kita lihat contohnya. Tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. Dari persamaan ini, A-nya itu adalah 2, angka yang nempel pada x kuadrat. Kemudian B-nya 7 ya, yang nempel pada x. C-nya sama dengan 3, C itu konstanta. Sekarang alternatif penyelesaian. Untuk X1, 2-nya sama dengan yang pertama kita masukkan ke rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Rumusnya ya. Sama dengan B-nya tadi kan 7. Ditulis. Kan rumusnya min 7. Berarti min 7. Bagaimana kalau B-nya nanti min 7? Berarti plus saja. Rumusnya min. Kemudian B-nya min kali min jadi plus. Ini kebetulan B-nya positif, rumusnya negatif. Jadi ditulis min 7. B-nya diganti dengan 7. Min rumus ya tidak boleh dihilangkan ya, tetap ditulis. Berarti min 7 plus minus B kuadrat. Berarti 7 dikuadratkan dikurang 4 dikali A-nya 2, 4 dikali 2, dikali 3, C-nya 3, dibagi 2A. Berarti 2-nya itu rumus ya, A-nya diganti dengan 2, 2 kali 2. Kemudian sama dengan min 7 plus minus 5. 5 itu dari mana? Dari 7 kuadrat 49. 49 dikurang 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. Jadi 49 dikurang 24 sama dengan 5. Sama dengan apa? Dibagi ya 4. Sekarang untuk X1-nya kita ambil positifnya. X1 berarti min 7 ditambah 5. Min 7 ditambah 5. Berapa? Utang 7 baru dibayar 5. Min 7 ditambah 5. Berarti utangnya tinggal 2. Ya, min 2 per 4. Min 2 per 4 itu sama dengan min disederhanakan, dikecilkan. Sama-sama dibagi 2. Sama dengan min 1 per 2. Kemudian X2-nya. X2-nya kita ambil yang negatif. Berarti min 7, min 5. Utang 7, utang lagi 5. Berarti berapa utangnya? Ada 12. Min 12 dibagi 4. Ya, sama dengan min 3. Ya, min 12 bagi 4. 1 min 1 plus hasilnya min ya. Hasilnya min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya min setengah, min 3. Selanjutnya, dari soal di atas tentukan diskriminannya. Diskriminan tadi rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Berarti 7 dikuadratkan dikurang 4 dikali 2 dikali 3 sama dengan 49 dikurang 24 sama dengan 25 ya. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Ya, selanjutnya ini Ibu cuma mengulang ya tadi untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu dapat digunakan dengan 3 cara. Yang pertama tadi dengan memfaktorkan ya. Yang kedua tadi melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga ini dengan menggunakan rumus ABC. Menggunakan rumus ABC ini ada rumusnya, kalian tentukan dulu A-nya, kemudian B-nya, dan C-nya. Setelah itu nanti plus minus, berarti kalian masukkan yang plus, kemudian dimasukkan juga yang minnya.
Sekarang kalau yang terakhir itu tentang aplikasi persamaan kuadrat. Ini atau yang berbentuk soal cerita. Ya. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang, kelilingnya adalah 90 meter. Jika luas tamannya 450 meter persegi, berapakah panjang dan lebarnya? Kalian mencari panjangnya berapa, lebarnya berapa ya? Alternatif pemecahan masalahnya, yang pertama panjangnya itu misalnya P, ya. Kemudian panjang ditambah lebar sama dengan setengah keliling. Ya, panjang ditambah lebar sama dengan setengah keliling, separuh dari kelilingnya. Lebarnya berarti 45 dikurang P. Persamaan panjang kali lebar itu sama dengan luas, atau luas persegi panjang itu rumusnya sama dengan panjang kali lebar. Boleh dibalik, panjang kali lebar sama dengan luas. Dari sini kita masukkan P buka kurung 45 dikurang P ya. P tadi apa? Panjang, sedangkan lebarnya tadi adalah 45 dikurang P. Sama dengan 450 luasnya. Kemudian kalikan P kali 45, angka dulu ya, 45P, kemudian kurang P dikali P kuadrat, sama dengan 450. Setelah itu P kuadrat disusun, ya, P kuadrat karena ada min P kuadrat menjadi P kuadrat, jadi dikali min ya, jadi plus, yang min jadi yang plus jadi min 45, kemudian yang 450 pindah kan jadi min, dikalikan min juga jadi 450 sama dengan 0. Setelah itu kalian faktorkan. P dikali P difaktorkan seperti pemfaktoran tadi. P dikurang 15 dikali P dikurang 30. Ya, 15 kali 30 itu hasilnya nanti 450 ya. Kalau dikalikan hasilnya 450. Jadi untuk X1-nya P sama dengan 15. Ya, min 15 pindah ke kanan jadi plus. Jadi P-nya sama dengan 15. Atau P-nya yang satunya P sama dengan 30. P min 30 sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan 30. Untuk P sama dengan 15, maka lebar adalah 45 dikurang 15. Jadi 30. Untuk P sama dengan 30, maka lebar adalah 45 dikurang 30. Sama dengan 15. Jadi panjang dan lebar taman kota adalah 30 meter dan 15 meter. Ya, kalau kalian jumlahkan 30 tambah 30 tambah 15 tambah 15 kan jumlahnya 90. Kelilingnya adalah 90. Dipahami ya? Sekarang kita masuk ke tugas. Tugasnya yang pertama, carilah himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut dengan memfaktorkan. Ya, kalian faktorkan, dibuat 2 kurung dulu. Kalau dikalikan nanti berapa X-nya, untuk mencari X-nya berapa kali berapa supaya dapat X kuadrat. Kemudian untuk menentukan tengah dan pinggirnya, kalau dikalikan hasilnya negatif 12, kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Kemudian kalau yang 20, ya sama-sama ada X-nya dikeluarkan. Atau KPK dari 20 dan 16, berapa? Berapa yang bisa 20 itu 20 KPK dari 20 dan 16 berapa? Nanti dikeluarkan angkanya, kurungnya kalian tulis berapa supaya dikalikan berapa supaya hasilnya 20 dan min 16. Kemudian kalau yang C 25 E kuadrat. Cari aja 25 itu kuadrat dari berapa? Ya sama, ini dibuat 2 kurung juga. Ya, kemudian nanti min 64 itu kuadrat dari berapa? Ya. Difaktorkan. Kemudian ada contohnya di materi kemarin yang sudah
Ibu kirim ke kalian kemarin, ya dipahami lagi di sana. Yang sudah Ibu kirim itu, kalian lihat contohnya ada semua itu, cuma angkanya saja yang Ibu ganti. Sekarang yang kedua, carilah himpunan penyelesaian persamaan kuadrat E kuadrat min 8X plus 12 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dilihat contohnya, dipahami lagi ya. Kalau ini langsung karena tidak ada koefisien di depan E kuadratnya, bisa cepat menyelesaikannya, lebih mudah lagi. Kalau contoh tadi kan 2E kuadrat, kalau ini berarti dibagi 2 semua. Kalau ini tidak ada koefisiennya, jadi bisa langsung ya. Yang ketiga, carilah himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 2E kuadrat plus 7X plus 6 sama dengan 0 dengan metode rumus. Menggunakan rumusnya tadi, udah Ibu jelaskan rumusnya. Kemudian kalian cari diskriminannya. Ya, rumusnya tadi juga ada B kuadrat min 4AC. Tugas ini kalian kerjakan di buku latihan. Setelah selesai kalian kumpul semua ke Ibu, ke WA Ibu, ya dikirim, ditulis namanya, jangan lupa nama dan kelasnya. Ya, nama dan kelasnya kalian tulis, baru kalian kirim ke Ibu. Kemudian kalau kalian tidak ngumpul, ya kalian resikonya ya kalian tanggung sendiri. Karena setiap tugas itu Ibu masukkan ke nilai ya. Walaupun lambat juga Ibu koreksinya pasti Ibu koreksi, Ibu masukkan ke nilai. Tetapi masih ada juga anak yang tidak mengumpul. Itu resiko kalian sendiri karena mengisi rapor di kita ini mungkin dari sampai dengan bulan Desember. Nilai rapor kalian ya dari tugas-tugas inilah ya. Kemudian dari ulangan. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita ulangan harian kedua. Ya, ulangan itu sampai 3 kali. Jadi yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, Ibu berharap kalian mengumpulkan tugas-tugasnya. Yang belum silakan dikumpul. Ibu rasa cukup sampai sekian dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.